Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, konten yang mungkin udah lu tungguin ya kan. Yang ini sih terutama yang lokalan, mesti lebih banyak daripada yang ini. Tapi sabar, gue mau mereview sepatu ini dulu, baru abis itu kita kesini ya. Dan ini akan tayang duluan karena mumpung hype Piala Dunia masih ada dan timnya Babang Do, timnya CR7 Cristiano Ronaldo baru aja tersingkir. Ya nggak baru sih, ketika gue rekam ini adalah malam dimana semifinal akan berlangsung ya, semifinal pertama antara Argentina melawan Kroasia. Jadi mumpung hype-nya masih tinggi, gue akan tayangin ini dulu, mudah-mudahan sebelum partai final ya kan. Jadi ya siapapun yang menang nanti, gue yakin finalnya akan cukup menarik ya. Skenario idaman banyak orang tentunya adalah Prancis Argentina ya kan, dimana ya fansnya Messi tentu kepingin Messi juara Piala Dunia ya kan. Terus kalau bagi fansnya Prancis ya back to back pertama kali setelah tahun 58 ya, Brazil waktu itu 2 kali juara dunia back to back. Belum pernah ada lagi tim yang pernah juara dunia back to back ya. Apapun itu, gue pribadi akan merindukan Piala Dunia. 4 tahun lagi Piala Dunia akan berlangsung di Meksiko, Kanada, dan US. Looking forward for the World Cup 2026. Mudah-mudahan Italia lolos, jagoan gue. Indonesia kemana bang? Indonesia kemana ya? Ya nggak tahu lah ya. Kita lolos Piala Dunia jadi tuan rumah aja dulu, U20 ya kan. Oke. Nggak berpanjang lebar lagi, langsung aja kita ke sepatu ini. Mercurial Vapor Air Zoom edisi CR7 ya kan. Sepatu yang udah gua pakai 2 kali di lapangan sintetik dan di lapangan belakang tempat gua tinggal saat ini. Gua playtest lagi ya kan, dengan kondisi yang cukup becek lapangannya gitu. Jadi ya seperti biasa lah ya, kalau gua nge-review sepatu, gua bakalan bagi 3 segmen. Segmen pertama adalah fitting, segmen kedua adalah durability ketika gue udah berapa kali pakai, dan ketiga baru adalah pengalaman gue ketika pakai sepatu ini. Oke, jadi sepatu ini guys gue pakai di game bola bersama kawan-kawan Nimo bersama kawan-kawan Galau Sehat Malaysia. IG-nya ya gue akan taruh di deskripsi ya kan. Barangkali nih lu lagi main ke Malaysia atau lu memang udah tinggal di Malaysia, lu pengen join bukan fun football ya, gue sih cukup terkejut ya beberapa game terakhir bergabung dengan Galau Sehat. Cukup kompetitif gamenya, cukup seru sih, tetap fun tapi sangat kompetitif gitu ya. Gamenya sangat kompetitif dan tetap fun lah, bagi gue tetap fun ya. Barangkali mau join silakan ke Instagramnya aja ya, di deskripsi. Jadi game hari itu gue pakai di lapangan sintetik di UM Varsity, game malam, dan ya ada fotografer. Gue bawa fotografer untuk mengabadikan momen-momen gue lah ketika gue pakai sepatu ini ya. Sepatu ini sendiri gue pakai di game itu sekitar 1 babak doang ya jadinya ya. Jatuhnya ini cuma sekitar 1 babak, karena di babak kedua gue tukar sepatu gitu ya. Nanti gue akan kasih tau lah alasannya kenapa gue tukar sepatu. Terus selain itu gue kurang puas dengan performa gue pakai sepatu ini, kurang enak aja playtestnya kalau cuma segitu ya, untuk sepatu yang ya gue bisa bilang enak gitu ya. Jadi gue pakai lagi, gue coba playtest di dekat belakang rumah, ada friki-friki dan ada beberapa konten lainnya. Jadi 2 kali gue pakai di 2 jenis lapangan yang berbeda. Nah pertama, sebelum kita ke segmen kedua dan ketiga ya, pertama adalah mengenai fitting dulu ya. Sepatu ini terus terang secara fitting lebih enak ya menurut gua ketimbang si Vapor 14 gitu ya. Vapor 14 itu sendiri gua nggak tahu kenapa ya, itu gua yakin panjangnya sama ya, sama-sama 28 cm, cuman mungkin karena kerasa lebih lebar sedikit gitu ya. Jadi kaki gua ya ada sisa lah di ujung itu, lumayan sisanya ya kalau yang Vapor 14 ya. Tapi ketika gue pakai ini, kiri kanannya hitungannya pas dan depannya nggak sisa banyak gitu ya, kayak cuman ya sedikit lah, tidak apa ya, nggak sampai 1 buku jari lah, 1/4 menuju setengah buku jari gitu. Jadi sekitar segini sisanya.
which is bagi gua masih cocok untuk gua pakein kaos kaki yang medium gitu ya, nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal, dan akan memberikan kenyamanan ekstra lah ya kalau kita pakai kaos kaki medium gitu ya. Artinya mungkin bisa gue pakein kaos kaki anti slip yang nggak terlalu tebal juga, bisa gue pakein gitu, menambah grip untuk pakai sepatu ini. Jadi saran gua yang biasa pakai Nike di setengah size di atas Adidasnya gitu ya. Jadi kalau gua tuh Adidas 27,5, sebagian 50-50 lah sepatu Adidas gua, 50% 27,5, 50%-nya 28 cm gitu ya. 28 cm-nya juga ya supaya aman sebenarnya gitu ya. Lu bisa tetap pakai 28 cm di sini, dan nggak gua saranin buat turun size sih, nggak kayak Phantom GT1 yang gua memberanikan diri untuk downsize dan bisa gitu. Kalau ini gue nggak rasa bisa lah gitu ya. Jadi tetap pakai terus size lu di Nike, dan lu akan mendapatkan pengalaman yang lebih menyenangkan ketimbang lu pakai Vapor 14 kalau lu punya Vapor 14 juga. Jadi secara fitting gue lebih suka ini. Kalau gue bandingin lagi turun ke 13 ya, Vapor 13 itu terlalu ketat 28 cm nya bagi gue. Vapor 14 itu terlalu lebar bagi gue, terlalu banyak sisa bagi gue, dan Vapor 15 Air Zoom ini menyempurnakannya gitu. Jadi ya mudah-mudahan nih penduduk dunia lebih banyak yang kakinya model gue. Jadi nanti Vapor 16, 17, 18, 19, 20 fittingnya begini aja Nike, jangan diubah ya. Jadi lebih menyenangkan lah buat dipakai gitu ya. Gue teringat-ingat akan Vapor 9, 10, 11 gitu ya, yang cukup pas di kaki gue, nggak terlalu menyiksa gitu ya. Walaupun ya 10, 11 kalau kaos kakinya udah agak medium itu udah mulai agak menyiksa, tapi ya masih bearable lah, masih oke lah. Tapi ini so far 9 gua skip karena 9 lidah terpisah, Vapor yang lumayan nyaman bagi gua. Jadi 10, 11, 14 ya 13, 14 gua pegang inilah fitting paling enak. 12 kemana bang? Gua udah punya 12 tapi belum gue coba, jadi gua ya no comment untuk sementara ini ya. Oke, itu untuk dari fitting. Yang kedua adalah dari segi durability ya kan, ya nggak usah dikomen lah ya. Lu beli sepatu dengan harga bandrolnya aja udah hampir 4 juta ya kan, harga bandrolnya mungkin ya 4 jutaan lah gitu ya, 4 juta lebih dikit mungkin ya. Durability ya lu expect tetap bagus ya kan, walaupun ya kalau lo pakai di lapangan yang hancur juga mungkin lebih cepat hancur. Cuman ini udah gua tes di 2 lapangan sintetik dengan kondisi habis hujan, agak licin-licin juga basah, dan di lapangan belakang rumah yang udah jelas banget itu lapangan becek gitu ya. Tapi ya udahlah gitu ya, masih perfect lah, perfectly fit gitu ya. Nggak ya, kadang kita ngerasain lah pakai sepatu lokal yang harganya mungkin seperempatnya ini, 706 lebih, mungkin seperenamnya ini gitu ya, sekitar 650 ribuan, baru kita pakai 1 kali 2 kali di lapangan becek terus udah ada kayak lem-lemnya kebuka ya. Kalau ini enggak lah, jaminan mutu ya. Mungkin kalau gue pakai di lapangan belakang rumah kayak 10 kali lagi ya mungkin rontok juga sih, cuman ya gue nggak mau juga sering-sering kotor coy, susah nyucinya. Gue bisa bilang durability so far aman, 2 kali pemakaian nggak ada masalah lah ya. Terus kita ke segmen selanjutnya adalah segmen pengalaman gue ketika pakai sepatu ini guys. Jadi sepatu ini gue pakai pertama kali di lapangan sintetik UM Varsity yang ya udah beberapa kali juga gue bilang mungkin saat ini adalah salah satu lapangan terbaik yang ada di Kuala Lumpur ya. Gue bisa bilang ini sepatu kurang enak ya. Gue nggak tahu kenapa ya, atau mungkin karena bentuk statnya yang nggak terlalu tinggi gitu ya. Padahal ini lumayan lah ya, stat belakangnya ini ya cukup serem ya kan untuk dipakai di lapangan sintetik, karena begini takut gak muter gitu. Cuman gue berasa agak licin dan gue nggak terlalu merasakan manfaat ininya gitu ya. Sempat pegel juga di kaki kiri gue sebentar banget lah ketika gue baru pakai pemanasan, itu kerasa pegel. Cuman ya biasalah, punggung kaki gue kan punggung kaki yang tidak bersahabat sebenarnya dengan knitting dengan lidah menyatu ini, kurang bersahabat gitu ya. Walaupun ini menurut gua secara kelenturan udah gue bilang cukup oke lah gitu ya, nggak terlalu ketat kayak Vapor 13. Tapi pengalaman gua ketika gua pakai di sintetik agak kurang enak, nggak ngerasa zoomnya terlalu bermanfaat, dan gua gagal ambil penalti dong guys. Nah, berbekal penasaran gue ya, gua nggak puas gitu ya, sepatu ini kok kayaknya kurang enak gitu ya. Gue memberanikan diri untuk pakai di lapangan becek belakang rumah. Dan hasilnya guys, tedededeng, itu
gini ya, jadi kalau lu udah punya sepatu ini dan lu udah pakai di sintetik dan lu ngerasa nggak enak, jangan lu jual dulu guys. Apapun tipenya ya, Vapor Air Zoom ini kan udah ada 4 warna atau 5 warna gitu ya. Jangan lu jual dulu, saran gue jangan lu jual dulu. Lu coba pakai di lapangan rumput asli. Oh, ini baru kerasa nih. Jadi kayak kerasa krenyep gitu. Enak, aneh gitu ya. Ada sensasi aneh di Air Zoom-nya ini, ada sensasi aneh yang gue juga kayak begini rupanya kegunaan Air Zoom. Gue nggak ngerti ya kenapa kalau di lapangan sintetik nggak kerasa, sedangkan di lapangan rumput asli yang ya nggak semuanya rumput itu kerasa lebih nyaman lah, lebih enak bagi gue lah untuk sepatu ini. Dan ya overall jadinya baru kerasa ini sepatu enak gitu ya. Dan beratnya juga yang ya 200 lebih dikit doang, itu ngebuat ya semakin terasa sempurna ya bagi gue yang memang suka sepatu-sepatu ringan gitu ya. Dan gripnya pun nggak salah lah guys, ini enak banget buat di rumput asli, nggak ada rasa khawatir. Wah pokoknya enak lah. Pokoknya gue baru bisa simpulin ini sepatu enak ketika gue pakai di lapangan belakang rumah. Jadi gue ngerasa apa yang gue keluarin buat beli sepatu ini ya sebanding lah gitu ya dengan apa yang gue dapet. Tapi nggak tahu ya, gue jadinya penasaran pengen cobain lagi di sintetik, walaupun ya let's see lah ya, mau gue cobain lagi di sintetik apa. Gue takut kayak udah enak terus berubah lagi jadi kurang enak gitu ya kan. Ya let's see. Overall kalau lu tanya ke gue sepatu Air Zoom ini layak beli nggak, lu kalau pecinta vapor jangan sampai lewatin sih Air Zoom ini ya. Lu tunggulah, misalkan lu pemilih colorway tertentu lo boleh tunggu gitu, ataupun kalau lo memang pencinta vapor lo beli aja semua colorway-nya. Gue jamin nggak nyesel sih, asal ya itu ya pakai di lapangan rumput asli. Gue nggak tahu ya, belum ketemu feel-nya lah kalau di lapangan sintetik ya, atau karena memang gue nggak, pada dasarnya gue nggak terlalu hobi aja main di lapangan sintetik, jadi kayak gitu ya. Tapi enggak sih, gue pakai Meister, gue pakai LS20 enak-enak aja. Jadi ya overall kalau lu tanya nilai ke gua ya, tadi ya gue bilang sepatu ini layak banget dibeli lah bagi lu pecinta vapor, bagi lu yang ingin mencicipi vapor yang cocok untuk kaki yang lumayan wide, ini gue bisa bilang cocok. Terus bagi lu yang ya yang udah lama nggak beli vapor karena 13 nggak enak, lu cobain ini deh, mungkin pemikiran lu akan berubah gitu ya. Kalau ditanya nilainya berapa guys, nilainya berapa? Wah ini tentu gue akan kasih nilai yang cukup baik ya, karena ya udah harganya mahal, terus terus apa namanya, memang rasanya enak. Air Zoom-nya ini gue merasakan banget manfaatnya, beda sama yang ASICS gel itu ya. Tapi yang gel itu kalau dipikir-pikir belum pernah juga kayaknya gue pakai di lapangan rumput. Udah pernah belum ya? Singkat gue belum sih, yang si ASICS itu belum pernah gue pakai di lapangan rumput. Mungkin dia baru akan bereaksi secara sempurna kalau dipakai di lapangan rumput. Who knows? Gue jadi penasaran, nanti pulang gue akan coba pakai, cari lapangan yang game rumput, gue pakai si ASICS gitu ya kan. Cuman ini Air Zoom-nya menurut gue bukan gimmick, kerasa banget krenyep-krenyepnya gitu, ketika lo melangkah tuh kayak krenyep gitu ya. Seru lah pengalaman baru lah bagi gue pakai sepatu yang ada Air Zoom-nya. Nilai gue sih bisa kasih nilai ini 8 gitu ya. Bahkan kalau mungkin udah nyetel banget sama kaki gue, bisa gue naikin lagi nilainya. Minusnya apa nih guys? Minusnya ya itu ya, CR7 lah sebenarnya ya. Bumper tinggi. So far ya kalau ditanya jujur minusnya apa, gue sih belum nemu ya ada minusnya ya. So far cocok, tapi kalau lu punggung kaki lu tinggi ya lu prepare untuk mengalami rasa pegal. Selain itu nggak ada lah, sepatu enak lah. Kalau lu tapi gini, kalau lu biasa pakai sepatu kulit terus lu bilang wah ini gue mau ikutin saran Golden Boots, gue beli sepatu ini terus dipakai nggak enak, ya lo jangan salahin gue lah. Beda lah sepatu kulit sama sepatu sintetik, tetap akan ada feel yang berbeda lah. Mending kalau lo mau ngerasain kulit dulu, lo cobain beta dulu deh yang ada sama-sama knit. Nah kalau lo beta cocok, lo bilang beta nyaman ya, ini di bawah sedikit nyamannya lah dari beta ya. Tapi ya kan lo kalau beli vapor jarang sih yang cari kenyamanan kan, lo pasti cari agresivitas, lo cari grip, lu cari manuver, sepatu manuver, nah itu lu carinya ke vapor. Oke guys, segitu aja dari video gua kali ini. Kalau lu suka dengan video ini boleh like, lu boleh komen di bawah, lu boleh share juga ke kawan lu yang lagi mengidam-idamkan vapor dan susah cari review lokalannya gitu ya. Review yang bahasa Indonesia maksudnya ya kan. Kalau review yang bahasa Inggris sih lu tonton Unisport sama siapa namanya, Josh aja ya, SR4U atau Football Boots ya, mereka pasti review kan sepatu ini. Cuman kalau lo yang cari berbahasa Indonesia ya lo boleh rekomendasiin channel gua guys. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.